ba'dukum li ba'din adu. Sebagian kalian jadi musuh sebagian yang lainnya. Maksudnya kumnya itu bukan saja kepada Adam dan Hawa, akan tetapi Adam, Hawa dan setan. Yang waktu itu si setan, si iblis itu kan menggodanya di surga. Ba'dukum li ba'din adu. Jadi semuanya itu turun dari surga, kemudian saling nanti di alam dunia ba'dukum li ba'din adu. Manusia dengan setan itu saling bermusuhan. Itu ditentukan memang di atasnya juga. Faqulna ya Adamu inna hadza aduwwun laka. Hei Adam, setan itu musuh kamu. Tapi malah Nabi Adam terperosok. Nabi Adam tertipu oleh setan itu, yang oleh Allah dinyatakan jangan mendekati pohon itu. Malah kemudian Nabi Adam bukan saja tidak mendekati, bukan saja beliau itu tidak mengikuti perintah Allah untuk tidak mendekati, akan tetapi malah memakan buahnya yang ada di pohon tersebut dengan alasan yang diungkapkan oleh setan seolah-olah kalau makan buah itu mulkin la yabla, huldin mulkin la yabda, akan kekal di surga dan kemudian jadi penguasa dan tidak akan rusak. Itu bujuk rayu setan. Itu sama kepada kita juga kan, setan itu kadang-kadang begitu oleh Allahnya jangan berjudi, malah lantas dibalik kalau kamu judi cepat kaya. Itu kayak setan. Jangan berzina, tapi kemudian setan menuju kalau berzina kamu cepat nikmat. Macam-macam lah, dibalik-balik sesuatu yang bahaya, yang celaka malah diiming-imingi sebagai sesuatu yang hebat. Itu cara setan. Fa imma ya'tiyakum minni hudan, nanti apabila datang kepada kalian petunjuk dari aku, maka akan begini, pamanittaba hudaya fala yadillu wa la yashqa. Siapa yang ittiba kepada petunjukku, malah dia tidak akan sesat dan dia tidak akan celaka. Tapi sebaliknya, waman a'rada an zikri, siapa yang kemudian berpaling dari mengingat aku, fa innahu fa innalahu ma'isyatan dongkak, maka sesungguhnya bagi dia ada kehidupan yang sempit, ada kehidupan yang repot, ada kehidupan yang susah. Dan nanti wa nasyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan mengumpulkan orang-orang yang sesat itu pada hari kiamat a'ma, dalam keadaan buta. Ngomong nanti mereka itu di neraka, Robbi lima hasyartani a'ma, Tuhan mengapa engkau mengumpulkan aku dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basiro, kuntu baheula, kan baheula di alam dunia saya melihat. Itu pernyataan dari orang-orang yang terbujuk rayu setan, yang terbujuk rayu oleh iblis. Nah, dalam kaitan inilah maka tidak bisa lain, iblis itu musuh, setan itu musuh bagi orang yang beriman. Bahasa ba'dukum li ba'din adu, sebagian kalian menjadi musuh dari yang lainnya, itu antara manusia dan setan. Karena itu jangan mengikuti langkah-langkah setan. Di dalam surat Yasin ada itu, jangan ikuti langkah-langkah setan. Kalau mengikuti langkah-langkah setan, kalian akan tersesat. Yang perlu diketahui di sini ini ada. Jadi ada Adam, ada setan, kan begitu? Jadi Adam adalah pihak yang dianggap dan memang oleh Allah dinyatakan pihak benar. Nabi, setan dianggap pihak salah. Jadi kalau yang memusuhi kebenaran itu adalah setan. Itu harus hati-hati. Kita harus bersikap jangan memusuhi kebenaran. Sebab memusuhi kebenaran itu kalau tidak setan ya iblis. Kalau iblis itu kepala sukunya setan. Kalau setan pengikutnya dari iblis. Jadi siapa yang menentang kebenaran, menentang Al-Quran, menentang sunnah,
menentang realitas faktual yang memang suatu kebenaran, yaitu setan. Jangan ikuti setan, sebab mengikuti setan akan menjadi kita tersesat. Kalau dalam bahasa gambaran di akhirat nanti, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, orang yang mengikuti setan itu matanya buta dari nilai-nilai kebenaran. Matanya buta dari melihat hal-hal yang baik, hal-hal yang bagus, hal-hal yang benar, hal-hal yang faktual, real. Itu mereka buta matanya. Itu kalau mengikuti setan. Nanti menyesal memang di akhirat, sebab oleh Allah dibutakan matanya di akhirat itu. Sampai ngomongnya begini, Rabbi lima hasartani ama wa qad kuntu basira. Tuhan, mengapa engkau menjadikan aku buta padahal kan dulu di alam dunia saya melihat. Nah, nanti dijawab oleh Allah bahwa kebutaannya lantaran kalian buta terhadap nilai kebenaran, lantaran tuli dalam mendengar kebenaran, bisu untuk mengucapkan kebenaran. Itu bahasa surat Al-Baqarah itu ya, sumum bukmun umyun bahum la yubsirun, buta, tuli, bisu, mereka tidak bisa kembali kepada kebenaran. Lantaran apa? Merasa mendapat keuntungan dari kedustaan, merasa mendapat keuntungan dari penipuan, merasa mendapat keuntungan dari mengikuti hawa nafsu, merasa mendapat keuntungan dari mengadu domba, merasa mendapat keuntungan dari berkepala dua, istilahnya. Bahasanya kan wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Kalau bersama orang yang beriman, kami juga sama-sama bersama kamu. Tapi tatkala kembali kepada kelompok-kelompok setannya, maka kita itulah kita permainkan mereka. Inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Kami memperolok-olokkan. Nah, orang yang memperolok-olokkan kebenaran yang dibawa oleh yang beriman, hakikatnya Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Mereka itu sebetulnya memperolok-olokkan dirinya sendiri. Semakin pintar berolok-olok tentang Islam, berolok-olok kebenaran, maka semakin dia mengolok-olokkan dirinya, dalam pengertian semakin jauh dari nilai kebenaran. Saya selalu mencontohkan gambaran fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradah. Semakin kita berjalan ke arah kejahatan, berarti kita akan mendapatkan 2 kali lipat jarak jauh dari nilai kebenaran. Mengapa? Sebab waktu untuk dipakai untuk menempuh kejahatan, kalau dipakai untuk menempuh kebenaran, maka jadi jarak antara titik yang ditempuh antara kebenaran kejahatan itu 2 kali. Jauhnya itu. Jadi itulah bahasa Al-Quran yang menyatakan fazadahumullahu maradah. Penyakitnya ditambah itu begitu jadi berlipat ke arah 1 kilometer ke Cianjur, mestinya dia ke Garut. Berarti dia jarak yang ditempuh itu untuk sampai ke Garut berarti 2 kali lipat dari waktu yang dia dikerjakan. Itulah kira-kira gambaran fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradah. Tetaplah dalam kebenaran walaupun pahit, sebab kalau kita mengikuti kesalahan walaupun beruntung, itu berarti kita jadi temannya syaitan. Na'udzubillahi min dzalik. Wallahu a'lam. Insyaallah. Silakan Bapak Rimun kalau ada yang akan diumumkan. Monggo. Ada? Enggak. Ya, silakan.